Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Seperti janji saya, ya, yang sudah saya taruh di Instagram waktu itu, mengatakan bahwa hari ini kita mau membahas salah satu bahasan yang paling penting itu adalah soalan kelangkaan minyak goreng. Ya, Anda tahu minyak goreng itu menjadi penting di Indonesia, apalagi ketika tiba-tiba seorang tokoh senior mengatakan, ya mbok ya jangan goreng-gorengan aja gitu, pindah aja ke tempat yang lain. Padahal nggak mungkin dong orang tidak menggoreng gitu, karena begitu banyak makanan yang memang harus melalui proses menggoreng. Nah, di samping saya sekarang ada Mas Bima Yudhistira. Saya kenalnya Mas Bima ini orang kalau Anda searching Google misalnya, pasti Bima Yudhistira Indef awalnya. Ya, Indef itu kira-kira sebuah think tank di wilayah ekonomi. Kalau nggak salah tahun 90-an ya, 94-95 ya, 94-95 gitu didirikan. Banyak sekali tokoh yang ada di sana. Ada yang kelihatannya masih kekeh di wilayah ekonomi, ada yang sudah pindah melipir ke arah politik, tapi banyak sekali tokoh yang ada di Indef itu. Dan Mas Bima dulu adalah salah satu ekonom di sana ya? Yep, peneliti, lalu kemudian akhirnya pindah, hijrah, dan membentuk Celios. Celios itu sebenarnya apa sih? Center of Economic and Law Studies. Jadi bukan hanya sekedar ekonominya, tapi juga regulasi yang berkaitan dengan secara umum atau berkaitan dengan ekonominya? Yang secara berkaitan dengan ekonomi. Dan base-nya di Jakarta. Oke. Tapi sekarang tinggal di Jogja? Lebih banyak di Jogja, bolak-balik. Ini sekaligus pesan buat teman-teman yang mungkin punya channel YouTube atau dan lain-lain sebagainya di wilayah Jogja. Lebih mudah sekarang untuk mengundang Mas Bima Yudhistira ya untuk menganalisis itu, seorang ekonom yang muda, yang tamatan UGM S1-nya, ya kan? Betul. S2-nya yang di Bradford ya? Iya, betul. UGM tahun? 2008. 2008. Oke. Nah, Mas Bima akan kita obrolkan kira-kira soalan minyak goreng. Nah, saya punya pertanyaan yang menurut saya sangat sederhana, Mas Bima ya, karena ini mungkin pertanyaan semua orang. Kira-kira kenapa sih harga minyak? Apa sebenarnya yang menentukan harga minyak goreng itu bisa menjadi naik atau turun selain tentu saja hukum penawaran dan supply and demand itu? Ya. Apa sebenarnya? Jadi secara sederhana, minyak goreng ini asalnya dari CPO, crude palm oil. Ya. Kemudian diproses, ada yang jadi minyak goreng, ada yang jadi biodiesel. Secara internasional, ini kalau teori memang penawaran permintaan secara internasional, ketika terjadi kenaikan minyak mentah, bahkan sebelum ada invasi Ukraina itu, di Ukraina, itu harga minyak mentah naik, mereka akan cari substitusi dari minyak mentah itu salah satunya adalah biofuel atau biodiesel. Dan itu adalah bahan bakunya sama dengan bahan baku minyak goreng. Dari sawit? Dari sawit juga. Tapi yang jadi menarik adalah, harga di internasional naiknya bahkan bisa lebih dari 60% dalam 1 tahun terakhir untuk yang CPO. Tapi kalau kita lihat dari praktek antara CPO dengan minyak goreng, ini ada yang dipaksakan untuk disambungkan. CPO kalau impor harganya ngikut internasional itu wajar. Tapi CPO ini kita produksi, minyak sawit ini kita produksi di dalam negeri. Tanahnya pun juga tanah HGU pemerintah bahkan. Perusahaan-perusahaan sawit ini pinjam tanah, sewa tanah ke pemerintah. Dan 80% produsen CPO itu Indonesia dan Malaysia. Indonesia sendiri 50%. Dan itu yang membuat orang makin tragis kan, kok di Indonesia banyak banget sawit kok tiba-tiba makin mahal. Akhirnya jadi ironi kan. Betul. Setelah dicek ternyata meskipun harga internasional naik, tapi sebenarnya produsen CPO itu menjualnya kepada industri minyak goreng dengan harga yang beda. Kok bisa begitu? Karena kebun sendiri. Kalau dia ekspor dia pakai patokan harga internasional. Tetapi kalau produsen CPO ini punya anak usaha di bidang minyak goreng, dia akan menjual itu dengan harga yang jauh lebih murah. Karena hasil dari kebun sendiri dan sama satu perusahaan. Problem berikutnya, produsen minyak goreng
itu dia selain dia punya kebun minyak sawitnya, kelapa sawitnya, sampai ke distributor tingkat pertama dan tingkat kedua itu terintegrasi. Terintegrasi itu maksudnya dalam Satu konteks apa? grup konglomerasi. Oke, berarti Ya. satu payung besarnya, lalu tentakelnya ada di bawah-bawah, dan itu semuanya berkaitan dengan... Betul. Oke. Dan dari minyak goreng sendiri yang menguasai itu cuma 4 produsen paling besar. Itu 50% lebih, 46 sampai 50% Di Indonesia. total market share, total pasar minyak goreng di Indonesia konteksnya. 4 itu yang besar itu siapa aja? Ya, salah satunya Salim Group, kemudian ada Sinarmas. Oke. Ya. Jadi artinya mereka memang menguasai dari hulu ke hilir. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kebunnya kebun sendiri, tetapi kenapa kok seolah-olah minyak goreng di luar negeri naik, ini kita ikut-ikutan naik. Kecuali minyak goreng yang bahan bakunya adalah kedelai. Oke. Karena tidak diproduksi di Indonesia. 85-90% kedelai itu kita impor. Kemudian ketika diolah menjadi minyak goreng, karena minyak goreng tidak hanya sawit, tapi ada juga kedelai, oke lah, itu naik harganya, menyesuaikan internasional. Tapi kalau untuk minyak goreng karena sawitnya di dalam negeri, dan lahannya pun lahan sewa pemerintah, nah disinilah ada yang missing link. Ada teori ekonominya yang nggak ketemu. Oke. Untuk menyederhanakan begini, letak kesalahannya berarti di mana? Tata niaga. Problem Tata dari niaganya tidak mengatur secara detail, ya, hal-hal soal berkaitan dengan soal dijual ke dalam dalam pesawat induk sendiri, lalu kemudian, dan itu yang menyebabkan, kalau misalnya bisa nggak kita simpulkan bahwa berarti harganya bukan naik karena alami, tapi karena dipermainkan. Betul. Salah satu indikasinya adalah ada permainan. Permainan ada 2. Setup harga bersamaan. Yang ini sedang diselidiki oleh KPPU. Monopolinya gitu. Betul, monopolinya, persaingan usahanya. Yang kedua adalah distribusinya ditahan. Ini saya coba konfirmasi ke asosiasi retail. Karena asosiasi retail itu ada, saya sebut merek lah, ada Indomaret, Alfamart. The biggest itu, the biggest di Indonesia. Mereka dituduh melakukan penumpukan di gudang masing-masing. Gitu. Tapi ini dibantah, karena sebenarnya inden dari minyak goreng ke distributor utama, itu ketika harga eceran tertingginya dicabut, sebelumnya itu susah sekali mereka juga dapat pasokan. Tapi ketika harga eceran tertinggi dicabut oleh Menteri Pedagang, langsung melimpah. Nah, ini yang jadi dan itu juga membantah pernyataan Mendak sendiri yang bilang ibu-ibu tuh yang banyak nahan kan? Salah besar. Salah besar kan? Berapa kapasitas rumah tangga untuk melakukan penimbunan? Nah, berarti begini, kalau tata niaganya keliru, berarti sebenarnya peraturannya yang harus diubah atau konsep proses tata niaganya yang harus diperbaiki? Jadi ada 2 cara. Cara tradisional, ini sebenarnya kita bicarakan harga eceran tertinggi, kemudian DMO atau kebijakan pemenuhan dalam negeri. Ini adalah kebijakan purba nih. Ini kebijakan yang sangat tradisional. Kenapa nggak berjalan? Karena secara tradisional kebijakan ini harusnya cukup. Contoh, perusahaan sawit itu suruh memasok 20% untuk minyak goreng di dalam negeri. Kewajibannya ada? Kewajibannya ada. Aturannya teknis sekali, sangat jelas. Ada sanksi-sanksinya. Bahkan sekarang diklaim ada 500 juta liter minyak goreng dari hasil kebijakan DMO. Ini kalau nggak salah berlakunya mulai bulan Februari awal. Sekarang dicabut. HET. Malaysia pun juga ada HET, minyak goreng itu. Dan mereka bisa menstabilkan harga. Nggak dicabut sampai sekarang sama Malaysia. Kita mencabut. Jadi artinya dengan instrumen kebijakan yang sudah ada, berarti ada yang problem adalah di penegakan hukumnya. Nah, yang kedua, ini cara tradisional tapi nggak berhasil, DMO, HET. Yang kedua adalah cara yang non-tradisional. Nah, ini perlu kreativitas. Harusnya bisa ngomong misalnya ke Kementerian Keuangan. Ada perusahaan sawit, ini sok monopoli atau sok oligopoli, dia tidak mau patuh pada regulasi pemerintah, usut pajaknya. Karena perusahaan sawit itu paling takut 2 hal, diusut HGU-nya dan pajak. Tapi tidak dilakukan. Gitu. Jadi cara-cara yang tidak kreatif, termasuk HGU. Tolong HGU-nya direview, itu udah ketar-ketir mereka. Kalau mau mempersingkat, berarti kira-kira ya faktor internasional adalah sedikit mempengaruhi, ya. Tetapi sebenarnya
ini mainan dalam negeri. Ya. Kalau misalnya pernyataan beginilah sederhananya yang beredar di publik itu, berarti ada mafia di sini. Setuju nggak dengan kata ada mafia di? Iya, mafia ini kan besar, terorganisir, mampu mengendalikan harga ya, entah kartel, entah mafia. Tapi kalau kita bermain dalam kata-kata mafia, ya sebenarnya di hampir semua komoditas itu ada mafianya. Oke. Tapi pertanyaannya kapan mereka bermain? Nah, biasanya mereka bermain ketika situasi kondisi ekonominya sedang dalam kondisi tekanan. Di situ mereka ambil profit yang luar biasa, baru kemudian kelihatan. Oh, ini mafia yang bermain 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi itu mafia. Ada mafia yang kemudian mencoba menjadi mafia baru. Salah satunya adalah karena subsidinya kan dipindah. Tadinya subsidi minyak gorengnya kemasan, sekarang minyak goreng curah. Dia pindah ke sana. Nah, curah ini kan siapa yang beli kita nggak tahu, yang jual juga bebas merdeka. Akhirnya apa? Ada yang iseng. Hijrah mafia, dia kan? Betul, mafia kecil. Mafia juga ada yang kecil-kecil mau mencoba jadi mafia besar. Jadi new kids on the block lah kira-kira. New kids on the block ya kan, baru belajar dia. Jadi ngelihat ini ada potensi, di repacking aja, dikemas ulang, jadi minyak goreng premium. Walaupun sebenarnya curah. Walaupun curah. Harganya yang curah 14.000, agak mirip beras dulu juga ya. Sama, di hampir semua kejadian. Pada saat kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi 14.000 yang curah, yang kemasan itu 24.000, bahkan di luar Jawa 40.000 rupiah sekarang per liternya. Jadi enak sekali, ini kan memunculkan mafia baru nih. Mafia yang besarnya tetap beroperasi, sementara muncul mafia-mafia kecil. Kalau peta itu sedemikian jelas, ya sebenarnya ya menurut saya, kalau dari pembahasan sederhana itu kan petanya sebenarnya cukup jelas. Kok bisa Mendak itu menyatakan bahwa dia nggak tahu? Dia sempat menyatakan ada mafia kan? Ya. Tapi kemudian dia seakan-akan kayak tidak tahu siapa yang main. Itu kira-kira kenapa sih? Jadi kalau bicara soal bisnis sawit ya, minyak goreng dan sawit, itu lobbynya mereka sangat terstruktur. Salah satu asosiasi yang paling rapi dalam melakukan hubungan dengan pemerintah. Dan tidak sedikit loh. Seperti contohnya misalkan wakil ketua otorita BKN, itu juga mantan dari salah satu grup ya, konglomerasi sawit yang besar gitu. Itu gampang. Ada salah satu mantan menteri perindustrian, itu juga dari grup. Kemudian ketika dia selesai jadi menteri, ditarik lagi ke grup yang sama. Bahkan ada yang bilang anak Indef katanya ada juga yang main ke situ sekarang. Nggak usah dijawab kalau itu. Jadi gini ya, saya mau bilang begini. Sedemikian jelas, tapi kemudian Mendak kelihatan kebingungan ini, problemnya apa sebenarnya? Selain lobby selain pasti lobby ya, tentu saja ada lobby pemerintah. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan penegakan hukum, bagaimana dengan Pak Presiden Jokowi sendiri? Karena saya ingat tahun 2015 ketika kasus-kasus beginian juga naik, Pak Jokowi itu kan dengan gagah menyatakan, saya udah tahu semua kok siapa mafianya gitu. Mafianya minyak, mafianya beras. Dia ngomong dengan gagah itu kan, dan itu dikutip begitu berbagai media bahwa Pak Jokowi sudah tahu siapa mafianya, tinggal bagaimana mencokoknya gitu. Nah, berarti sampai sekarang itu tidak bisa diselesaikan karena para mafia ini bisa menyaru atau masuk ke dalam kebijakan negara gitu. Betul. Nah, yang menarik lagi kalau dulu kita ribut soal mafia beras, Pak Jokowi pada saat itu ya, kita hormati konsistensinya, Bulog itu langsung diganti oleh Buas. Budi Waseso, dan dia sangat tegas. Dan akhirnya stabilitas harga beras sampai sekarang nih, minyak goreng naik turun, beras itu masih relatif stabil. Sampai bulan Februari Maret. Artinya apa? Artinya dalam konteks minyak goreng, pelakunya udah jelas, nggak banyak orang sebenarnya yang terlibat di sana, konglomerasinya jelas, tapi perlakuannya nggak beda. Dan bahkan Menteri Perdagangan yang notabene sebenarnya kita nggak tahu belakangnya, tapi tidak terafiliasi langsung dengan partai. Bahkan dia juga nyerah gitu loh. Jadi ada kekuatan. Dan satu hal, kita sasaran tembaknya Menteri Perdagangan, karena dia yang paling banyak ngomong di media. Ngomong dan umbar janji. Karena sendiri dia pusing juga. Yang kedua yang kita lihat adalah industri minyak goreng itu ada di bawah Kementerian Perindustrian.
Iya, betul. Distributor D1 dan D2. D1 itu adalah distributor level provinsi, D2 kabupaten kota. Itu juga di bawah kontrolnya Kementerian Perindustrian. Artinya Ada yang harusnya bertanggung jawab juga, tapi dia artinya tidak keluar nih. Artinya harusnya wajah negara tampil tidak tunggal melalui Mendak. Betul. Nah, dan termasuk soal penegakan hukum segala kan. Yap. Artinya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Satgas Pangan, ada begitu banyak sebenarnya. Apalagi di tengah proses ekonomi yang menjadi masalah sekarang kan, pasti tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Sampai kemudian ke Menko barangkali, sampai kemudian kemana-mana. Nah, begini. Saya ingin mempermudah teman penonton nih ya. Kalau misalnya mau diselesaikan, saya tidak perlu mengatakan Mas Bima diangkat jadi Mendak gitu, nggak perlu ya. Nggak usah. Tapi kira-kira kalau mau menyelesaikan, apa kira-kira step yang harusnya diambil gitu? Paling pertama apa dan paling akhirnya kira-kira apa? Triumvirat yang paling bertanggung jawab, Menko Perekonomian, Mendak, Menteri Perindustrian. Menko Perekonomian, Mendak, Perindustrian. Oke. Ini harus mundur dulu. Harus mundur. Betul. Karena mereka tahu masalahnya, tapi gonta-ganti kebijakan. Dan terakhir yang mengumumkan pelepasan HET itu adalah Menko Perekonomian. Jadi semua ini agak berat nih. Menko Perekonomian, Mendak, Menteri Perindustrian, betul, harus mundur. Iya. Karena tiga-tiganya dianggap fatal. Ini udah fatal, bukan lagi tidak becus bekerja, itu beda. Kalau fatal ini dia tahu masalahnya, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sama yang kemarin harusnya ada pengumuman mafia pangan. Tidak ada. Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada sampai sekarang. Bahkan statement terakhir juga dari pihak aparat justru menuduh. Berarti saran pertama adalah reshuffle. Reshuffle dulu paling dekat. Ya, ganti dengan orang-orang yang tahu masalah tapi berani bertindak. Kira-kira begitu? Betul, punya keberanian. Oke, itu satu. Yang kedua? Yang kedua adalah kalau mau subsidi, subsidi itu judulnya subsidi. Kan ada data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Harusnya subsidi pertama harus lewat kemasan, dan kedua harus kepada penerima yang memang membutuhkan. Jangan liar kayak sekarang. Oke. Maksudnya subsidinya itu berarti uang yang langsung akan diserahkan kepada publik itu di wilayah kemasannya. Betul. Sama kemasan dan dananya harus pakai APBN. Saat ini pakai dana dari BPDP kelapa sawit. Dana pungutan ekspor itu diputar lagi untuk mensubsidi. Oke. Akhirnya itu nggak pas, nggak bisa. Nggak. Auditnya juga jadi lebih susah daripada dana APBN. Oh, karena dia dari dana pungutan ekspor. Dana pungutan ekspor. Dan kemudian juga subsidinya ke perusahaan. Itu yang terjadi sekarang. Subsidi perusahaan, baru masyarakat menerima di akhir. Jadi bungkusnya aja mereka mengatakan bahwa kami ngasih subsidi, tapi sebenarnya subsidinya dikasihnya ke perusahaan. Mengulang lagi apa yang dilakukan BPDP pada waktu biodiesel. Betul. Masuk lagi kepada dan perusahaan. Subsidi pada perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu, yang sebenarnya menikmati double, jadi kenikmatan. Keuntungan double. Sama mirip aja di semua level ya. Di batu bara juga begitu, di wilayah. Sawit sama. Nah, kesalahan menggunakan logika subsidi ini by design atau memang karena skemanya harusnya memang begitu? By design. Karena by design. Karena udah pasti subsidinya nggak tepat sasaran. Kemarin ada subsidi yang kemasan. Sekarang kalau mau benar-benar tepat sasaran, yang namanya kemasan itu ada barcode-nya. Ada kode produksinya, ada nama PT-nya. Ya, supaya bisa terlacak betul ya. Betul. Dan sekarang kan canggih-canggih tuh. Menggunakan big data macam-macam, harusnya bukan untuk 3 periode, tapi big data untuk penelusuran. Ini minyak goreng ini diproduksi dari perusahaan A atau perusahaan B. Kenapa kok nggak sampai ke konsumen? Tanggal berapa dia sampai? Itu kan bisa dengan teknologi. Dengan barcode. Tidak dilakukan. Nah sekarang curah ya tadi. Subsidi curah. Malah tidak mungkin di barcode, susah di barcode. Ya gimana curah di barcode, nggak bisa, itu lebih liar lagi. Gitu. Oke, itu yang kedua. Berarti selain ganti personil, ganti orang, yang kedua adalah sistem subsidinya ditata gitu. Subsidi ditata. Jangan lagi menggunakan mekanisme subsidi yang hampir mirip di berbagai cara selama ini. Yang ketiga? Yang ketiga,
penegakan hukum. Ini nggak bisa. Jadi harus saja penegakan hukumnya tegas. Misalnya, dalam case apa penegakan hukum itu harus dilakukan? Penimbunan. Paling gampang adalah penimbunan, tapi di distributor utama. Sekarang kalau ada sidak di distributor utama, atau bahkan di produsen minyak goreng, dengan santainya mereka bilang, ini untuk kebutuhan industri makanan minuman. Di dalam grup yang sama. Dan mereka bilang ini industri makanan minuman. Iya. Semua orang akhirnya langsung mengatakan iya, padahal tidak ada kejelasan. Betulkah itu? Betulkah sebanyak itu butuhnya? Dan kenapa masih ada di gudang? Nah, itu. Jadi, tapi yang kecil-kecil, ya kemarin ada yang kecil-kecil cuma 100 liter, itu penegakannya, sidaknya keras. Ya. Jadi kan, biar kelihatan gagah, ada penegakan, tapi sebenarnya penegakannya salah sasaran gitu. Penegakannya salah sasaran. Karena tahu sebenarnya pemainnya nggak mungkin pemain kecil. Berapa kalau cuma 100 liter kemudian dan gudang gede juga kan bukan kapasitas pemain kecil kalau gudang gede kan. Betul. Ada izinnya. Oke, dari orang, sistem, lalu kemudian penegakan hukum, ada lagi nggak kira-kira yang bisa dilakukan? Yang terakhir adalah kembalikan lagi harga eceran tertinggi. Karena ini bentuk dari consumer protection. Untuk kepada pemirsa ya, HET itu adalah berarti harga ecerannya ditetapkan oleh pemerintah paling tinggi harus dijual dengan harga begitu. Betul. Dan harga eceran tertinggi itu sudah diperhitungkan berdasarkan produksi kan, jadi nggak mungkin rugi-rugi juga nggak kan? Betul. Masih ada margin keuntungan. Margin keuntungannya pasti sudah dibuat menjadi lumayan. HET-nya itu ditetapkan pemerintah untuk semua jenis minyak. Untuk semua jenis minyak. Mau premium maupun curah. Betul. Mau yang premium maupun curah. Karena konteksnya saat ini memang butuh perlindungan terhadap konsumen. Tapi lagi-lagi harus balik ya soal sistem barcode-nya harus dipakai supaya kemudian bisa jelas kan prosesnya. Nah, 4 itu kan bayangan saya tidak ada yang sulit sebenarnya. Iya, nggak ada yang sulit. Kantornya jelas, orangnya jelas. Betul. Iya kan? Penegak hukumnya ada. Iya. Ya mungkin yang pertama aja levelnya yang agak sulit karena mengganti menteri kan biasanya urusannya menjadi sangat politik ya. Menjadi sangat politik. Mungkin di level yang pertama aja menurut saya. Sekurang-kurangnya apa yang bisa dilakukan kalau agak sulit mengganti menteri ini oleh pemerintah? Bayangan Mas Bima. Presiden harus turun tangan. Mau nggak mau presiden yang Dan sampai sekarang belum turun tangan sebenarnya. Belum. Justru dia membiarkan aja orkestrasi. Jadi ada semacam sinuasi lah atau situasi yang diciptakan minyak goreng ini salahnya Menteri Perdagangan sehingga dia disorot di kamera terus. Bukan salah Pak Presiden, bukan salah Menko Perekonomian atau Menteri Perindustrian. Jadi seakan ada pembagian sasaran tembak. Makanya kita lihat kan apa yang dilakukan Menteri Perdagangan sebenarnya overacting. Ya. Overacting. Apalagi saya lihat tidak menunjukkan sikap empati kepada rakyat ya. Karena kan menyalahin ibu-ibu yang nimbun. Betul. Padahal itu kan harusnya empati tuh. Banyak yang bilang ini mungkin karena Mendaknya nggak pernah miskin nih. Jadi karena mungkin walau alam ya itu bicaraan netizen aja. Tapi maksud saya tapi saya setuju itu tadi. Artinya peran-peran kementerian lain harusnya juga ada dan nyata diukur. Nah, terakhir, Mas Bima, menarik sekali. Kira-kira, ini perkiraan ya, karena tentu saya termasuk yang mengatakan biasanya permainan begini kan menjelang pemilu, biasanya begitu-begitu kan. Nggak ada tuh sebenarnya yang mainan begini itu tidak terjadi di menjelang transisi politik atau apa gitu. Nah, menurut Mas Bima sendiri, kira-kira kisruh minyak goreng ini terjadi kira-kira apa? Kira-kira akan berapa lama? Ya. Lalu kemudian kira-kira game changer-nya nanti apa tuh? Tiba-tiba bisa terjadi kesetimbangan, lalu kemudian ya misalnya pindah ke komoditas lain yang dimainin. Berapa lama? Kita kira ini akan panjang. Jadi ini akan panjang. Pasca Lebaran pun juga pasti akan seperti ini. Karena sepertinya ada yang mengharapkan ini akan terus dilepas. Apalagi Lebaran memang kebutuhan tinggi ya. Lebaran itu 40% pas puncak Idul Fitri konsumsi minyak goreng dibandingkan bulan normal.
Jadi memang ini ada yang men-setting setidaknya Lebaran dan sampai selesai Setelah Lebaran nggak akan turun juga? Kecil kemungkinan. Karena kalaupun turun berapa? Karena startnya mulai dari harga 18.000 untuk yang kemasan, sekarang sudah 24.000. Dan yang kasihan saudara kita di luar Jawa, bisa sampai 50.000, 60.000 rupiah per liter. Jadi kalau kemasan itu bisa 120.000. Jadi memang ada yang menikmati. Apakah uangnya kemudian digunakan untuk aktivitas politik? Ya sangat mungkin. Karena terjadi, kalau sekarang minyak goreng, sebelumnya beras. Yang paling sensitif, beras. Tapi beras bisa sedikit diredam. Beras. Kemudian ada lagi kedelai, gandum. Jadi hampir komoditas itu nanti tinggal dimainkan. Minyak goreng nanti kemudian tiba-tiba turun, akan bilang, oke, pasokannya cukup berlimpah, nanti komoditas apa yang meningkat, ada request untuk impor. Margin lagi, rente lagi. Ya, ini kan rent seeker aja. Saya jadi ingat buku yang Acemoglu itu yang bicara soal kenapa negara gagal kan. Ya. Salah satu faktor yang dia bilang ya karena biasanya negara gagal yang berkaitan dengan sumber daya, ya berkaitan dengan komoditas tertentu, berkaitan dengan sumber daya, itu biasanya mendapat kutukan karena yang dia dapatkan pemerintahan yang pemburu rente. Betul. Resources, ya kan? ya. Iya, jadi pemburu rente, karena pemerintahnya pemburu rente, makanya kemudian tidak tercipta sama sekali apa yang dibayangkan atau diharapkan itu. Nah, kalau misalnya begini, dalam ekonomi itu seberapa penting sih faktor-faktor di luar apa saya menyebutnya untuk sederhananya kepada masyarakat ya. Faktor psikologis itu berapa penting sih? Psikologis, misalnya kayak kepercayaan, ya kan? Atau misalnya empatinya pemerintah itu seberapa kuat mempengaruhi pendapat publik, seberapa kuat mempengaruhi. Penting. Ini sangat penting. Contohnya misalnya kita ambil contoh case teori dan praktek dari panic buying. Panic buying itu masyarakat yang dapat informasi, kemudian dia melakukan itu. Langsung beli. Gitu. Oke. Atau karena ada misinformasi dari pemerintah sehingga itu hanya reaksi panic buying itu. Jadi jangan dibalik. Jadi jangan nyalahkan, oh ini minyak goreng langka karena panic buying. Panic buying, padahal pemerintah yang nggak jelas. Padahal ya. karena ada asapnya gitu. Betul. Ini hanya reaksi saja. Jadi kalau kita melihat nih pemerintah kok kayaknya nggak bisa dipercaya dalam satu urusan soal pangan. Berarti ke depan lebih langka lagi nih barang. Oke. Kenapa kita nggak beli sekarang? Betul. Jadi efek itu menentukan, dan untuk mengobatinya yang begini kan artinya transparansi sebenarnya kan? Betul, transparansi. Dan sampai sekarang data minyak goreng itu bisa dikatakan nggak transparan. Macetnya di distribusi mana, produsen ini berapa, dan segala macam. Hanya kita dikasih gelondongan. Pasokan mencukupi 500 juta liter. Selesai. Tapi realisasinya langka, nah ini akhirnya kan jadi masalah. Wow. Saya menghela nafas agak panjang, teman-teman sekalian. Karena ini baru pembicaraan awal dengan Mas Bima. Saya pikir Mas Bima ada banyak sekali, nanti kita akan sering ngobrol ke sini. Mas Bima, karena salah satu menurut saya ekonom muda, yang potensial, punya pandangan enak, dan bisa menyederhanakan pandangan dengan mudah ke publik, adalah salah satunya adalah Mas Bima. Tapi kira-kira, ya teman-teman sekalian, itulah yang terjadi di minyak goreng kita. Kenapa kemudian menjadi langka? Ya, ada banyak faktornya. Tentu aja ada faktor luar, tapi ada faktor mafia di dalamnya, ada faktor ketidakbecusan pemerintahan, ada ketidakbecusan aparatnya, ya, ada ketidakmauan, ya. Karena saya mengatakan unable dan unwilling itu tetap dua faktor penting, ya. Bisa karena tidak mampu, tapi bisa juga karena tidak mau, dan tidak mau seringkali memainkan peran penting, termasuk mengkonsepkan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat sasaran, seperti soal distribusi, soal subsidi itu tadi. Teman-teman sekalian, silahkan menghela nafas bersama saya. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.